alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Demak ya, atau yang mungkin mewakili dari Ketua. Yang kita hormati, kita banggakan juga Ketua Senat Mahasiswa beserta jajaran kepengurusannya, serta para sahabat-sahabat sekalian, beserta LDK latihan dasar kepemimpinan Demak dan semua Selayar Karantai yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kepemimpinan. Bagaimana yang diamanahkan kepada saya oleh panitia pelaksana yang menghubungi saya kemarin, bahwa materi ini disampaikan 1,5 jam sebenarnya, ada 2 SKS ya, kayak kuliahan. Nah, tapi karena kita mulainya agak terlambat, ya mudah-mudahan nanti bisa tetap selesai di jam 12. Kalau mau diselesaikan atau dilanjutkan dengan tanya jawab nanti bisa setelah selesai materi. Baik, kita akan bahas konsep kepemimpinan hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian dalam konsep kepemimpinan. Kita tidak masuk dulu ke bagaimana kepemimpinan di dalam organisasi, tapi kita mulai dari konsep yang paling dasar. Konsep pertama nanti yang warnanya biru muda itu, sampai nanti terakhir kita akan bahas di poin terakhir itu baru kepemimpinan dalam memimpin organisasi. Oke ya, bisa disepakati ya, supaya dari tingkatan dasar kepemimpinan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan sempat waktunya. Baik. Nah, kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Siapakah pemimpin itu? Siapa? Aku ya. Siapa? Saya, diri sendiri. Oke. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini artinya karena setiap kamu adalah pemimpin, sama dengannya kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau kita mendefinisikan pemimpin dalam tingkatan yang paling dasar, kita tidak bisa memaknai pemimpin itu adalah si ketua misalnya. Pemimpin itu misalnya si koordinator, si pemimpin itu misalnya si kepala bidang gitu ya, atau ketua komisi misalnya, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu gitu ya. Kalau kita masuk kepada kepemimpinan di tingkatan paling dasar, maka pemimpin itu adalah setiap diri kita sendiri. Sehingga ketika kita bahas masalah kepemimpinan, maka ini penting untuk kita semua. Ya, kadang ada sebagian yang ikut LDK, ketika materi organisasi dia semangat. Ketika materi administrasi misalnya dia semangat, ya. Materi manajemen ya semangat juga. Atau materi-materi lainnya dia semangat. Tapi kalau masuk ke materi kepemimpinan, dia nggak peduli gitu ya, karena seakan-akan dia nganggap ini untuk si kedua saja. Ya, kalau ini dalam konteksnya Sema dengan Demak ya, ini penting untuk si ketua Sema dan ketua Demak saja ya. Anggapannya seperti itu gitu kan ya. Nah, makanya kita luruskan dulu di awal bahwa materi ini penting bagi kita semua, karena setiap kita adalah pemimpin. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, saya singkat-singkat saja supaya waktunya sempat ya. Oke, setiap kamu adalah pemimpin. Nah, baru kita lanjut. Memimpin diri sendiri. Karena setiap kita adalah pemimpin, artinya kita harus mampu, harus bisa memimpin diri kita sendiri. Oke ya. Jadi jangan berpikir mimpin organisasi dulu gitu ya. Di tingkatan paling dasar, karena kita semua adalah pemimpin, apakah kita sudah mampu untuk memimpin diri kita sendiri? Pertanyaannya itu ya. Apakah kita sudah mampu memimpin diri kita sendiri? Sudah atau belum? Belum ya. Yang jawab belum kira-kira apa ya? Kira-kira kenapa jadi jawabannya belum? Contohnya apa? Masih ada kurangnya, rasa malasnya gitu. Ada lagi? Apa? Kita belum bisa memimpin diri kita tuh kenapa? Contohnya apa lagi? Tidak percaya diri, apa lagi?
selalu menunda-nunda tugas gitu ya. Oke. Masih merasa bergantung kepada orang lain, ya, tidak mandiri gitu kan ya. Oke. Nah itu contoh-contoh yang Pian sampaikan itu betul semua. Gitu. Artinya ada masih kekurangan-kekurangan kita yang pada kesimpulannya kita belum bisa memimpin diri kita sendiri. Kita belum mampu memimpin diri kita sendiri. Nah karena itu langkah yang paling pertama yang harus dilakukan untuk bisa memimpin diri sendiri adalah mengenali diri sendiri. Kadang orang kan bisa saja jawab, Anda apakah kenal sama diri Anda sendiri? Ya kenal, saya tahu nama saya siapa. Tapi kalau ditanyain, apakah Anda lebih tahu lebih dalam dengan diri Anda gitu? Misal saya tanya, apa sih kelebihan Anda gitu ya? Apa sih kelebihan kamu misalnya? Orang yang nggak kenal sama dirinya nanti kan akan bingung gitu ya. Iya. Coba sebutkan saja tiga saja kelebihan Anda misalnya. Kan bingung jadinya gitu. Oh, lu kayak kadang hendak sombong bang, jadi lu nggak hendak yang kelebihan lu gitu. Itu alasan gitu ya. Padahal dia memang bingung menyampaikan, menginventarisir tiga kelebihannya. Itu tiga saja gitu. Padahal kita sebagai orang yang kalau mau jadi orang yang bersyukur gitu kan ya, kan kita harus tahu apa-apa sih nikmat yang kita dapat, apa-apa sih kelebihan yang ada pada diri kita sehingga kita bersyukur gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu kelebihan kita, berarti kita tidak mensyukuri apa-apa yang diberikan lebih kepada kita, gitu kan ya. Nah, oke. Selanjutnya selain kelebihan, kekurangan. Apa saja sih kekurangan kita? Iya banyak katanya kan ya. Ya. Oke, sebutkan tiga saja misalnya, ada nggak yang mau menyebutkan? Malas gitu ya, agak lebih mudah kalau nyebut kekurangan karena nggak sombong gitu ya. Iya, apa lagi? Suka rebahan. Malas tadi kan, suka menunda-nunda katanya tadi kan, atau apa lagi tadi? Suka rebahan. Oh, egois gitu ya. Iya. Apa? Iya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Kalau kita mau kenal sama diri kita sendiri, kita nggak cukup kenal nama kita tuh siapa gitu. Tapi makna dari nama kita tuh pun kita harus tahu gitu. Banyak orang yang tahu namanya, tapi ketika ditanyai arti namanya itu siapa, nggak tahu. Sudah 18 tahun umur, saya 19 tahun, ya kan? Ada yang 20 lebih 20 tahun, tidak tahu arti nama seorang itu. Kada berusaha juga selama ini mencari tahu. Ya Allah, imbah ini hanya dikira kan betapa arti nama gitu kan ya. Karena sudah agak lumayan dewasa gitu ya, agak malu nanya sama orang gitu ya. Nanyalah sama Google gitu. Arti nama siapa? Misalnya kan Khadijah apa gitu ya, Fatimah apa gitu kan ya. Nanyalah ke Google nanti di Google timbul bukan hanya dari bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, artinya apa gitu kan ya. Nah, arti nama kita itu perlu kita pahami ya, bukan hanya sekedar kita ketahui saja. Kan beda paham dan tahu gitu ya. Nah, harus kita pahami sehingga kita bisa memformat diri kita ini sebagaimana arti dari nama kita. Kalau namanya misalnya Soleh, tapi orangnya ada penyembelihan misalnya, kan ini kan bukan format diri gitu ya. Artinya arti nama itu tidak masuk ke dalam dirinya sehingga tidak menjadi karakteristiknya gitu ya. Oke ya. Nah misalnya nama siapa lagi? Aisyah misalnya kan ya. Oke, Aisyah. Tapi orangnya suka kotor, nggak bersih gitu kan ya, suka melakukan hal-hal yang nggak terpuji gitu misalnya, suka mengolok-olok orang, suka membuli orang gitu kan ya, dan lain sebagainya, maka itu tidak masuk ke dalam dirinya, tidak menjadi karakter pada dirinya. Jadi selain kelebihan kita harus tahu gitu ya, kekurangan kita harus tahu, arti nama itu yang paling kecil itu harus tahu supaya kita bisa memformat diri kita sesuai dengan makna daripada nama kita itu. Nah baru misalnya kita bicara kelebihan, bagaimana sih kelebihan ini bisa membuat diri kita itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kelebihan kita A, B, C gitu, bagaimana sih kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan diri kita.
Banyak orang yang punya kelebihan tapi tidak dia manfaatkan gitu ya. Akhirnya kelebihannya sia-sia. Gitu ya. Dikasih kelebihan tapi tidak dimanfaatkan, ya sia-sia gitu. Dikasih misalnya ada sepeda motor gitu kan ya untuk ke kampus, dia milih jalan kaki gitu ya, atau milih ikut orang lain ya. Kalau jalan kaki nanti alasannya saya mau sehat gitu katanya kan ya. Padahal pemalar kadang nuker bensin gitu kan. Iya. Nah, bagaimana sih? Itu kan kalau contoh saya punya motor. Nah, kalau diri kita nih punya apa misalnya? Oh, diri kita misalnya punya jiwa seni yang tinggi.